Halo, saya Marlina Mediatrix. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas ketiga filsafat ilmu. Selamat menyaksikan. Baik, materi pertama saya akan membahas konteks pendidikan. Pilar dimaknai sebagai fondasi atau tiang penyangga utama yang menopang berdirinya seluruh bangunan sistem pendidikan. Tanpa adanya pilar-pilar ini, tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter peserta didik tidak akan tercapai secara utuh. Secara global, konsep pilar pendidikan paling populer dirumuskan oleh UNESCO untuk memastikan sistem pendidikan berjalan menyeluruh. Meliputi 4 aspek penting, yaitu 1. Learning to know, atau belajar mengetahui, yaitu fokus pada penguasaan pengetahuan dan pemahaman peserta didik didorong untuk menguasai berbagai informasi dan keterampilan dasar agar mampu berpikir kritis secara memecahkan masalah. 2. Learning to do, atau belajar melakukan, yaitu fokus pada pengaplikasian ilmu. Peserta didik tidak hanya menghafal, tetapi mempraktikkan pengetahuan tersebut dan mengadaptasikannya ke dalam keterampilan nyata untuk dunia kerja atau kehidupan. 3. Learning to live together, atau belajar hidup bersama, yaitu fokus pada toleransi dan kerjasama. Peserta didik dilatih untuk hidup rukun, menghargai keberagaman, dan memahami sudut pandang orang lain di masyarakat. 4. Learning to be, atau belajar menjadi diri sendiri, yaitu fokus pada pengembangan karakter dan potensi diri. Peserta didik dibentuk menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki prinsip moral yang kuat. Melalui keempat pilar ini, sistem pendidikan berfungsi sebagai tiang penguat yang memastikan peserta didik tumbuh menjadi manusia seutuhnya atau holistik, cerdas secara intelektual, terampil secara teknis, dan berkarakter mulia. Baik, di materi kedua ini saya akan menjelaskan ketiga semboyan ini merupakan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menjadi pilar utama sistem pendidikan di Indonesia. Filosofi ini mengatur peran pendidikan dan memimpin, pembimbing, dan memotivasi peserta didik agar mandiri dan berkembang secara optimal. Berikut adalah rincian ketiga prinsip dasar tersebut. 1. Ingar sosung tulodo, atau di depan memberi teladan. Seorang pendidik harus memberikan contoh, sikap, dan perbuatan yang baik. Pendidik menjadi panutan bagi peserta didiknya dalam segala aspek. 2. Ingmadia mengankarsa, atau di tengah membangun prakarsa atau kemauan. Pendidik berada di tengah-tengah murid untuk membangun semangat, ide, dan motivasi. Peran ini mendorong peserta didik untuk berkreasi dan memiliki inisiatif. 3. Tuturi handayani, atau di belakang memberi dorongan. Pendidik memberikan dorongan moral, arahan, dan motivasi dari belakang. Hal ini bertujuan agar peserta didik menjadi mandiri, berani, dan percaya diri. Baik, materi keempat ini membahas tentang refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Pilar transformasi pendidikan yang berfokus pada pintu kesempatan atau pemerataan akses, fondasi mutu atau kualitas pembelajaran, dan penopangan guru atau kesejahteraan dan kompetensi. Menjadi kunci menjawab tantangan saat ini, ketiganya langsung menyasar masalah kesenjangan antar daerah dan rendahnya capaian literasi. Memastikan pendidikan adaptif bagi seluruh anak bangsa. Refleksinya, apakah Anda sedang fokus pada pilar tertentu seperti peningkatan mutu guru atau pemerataan akses digitalisasi dan ingin menganalisis dampaknya di wilayah Anda? Sekian presentasi dari saya, terima kasih.